Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Sakti. Saya adalah mahasiswa Teknik Informatika semester 5 yang sedang melaksanakan kegiatan magang pada tahun pelajaran 2024-2025. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan atau menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi Capsman di Mikrotik. Pada jurnal yang akan saya terbitkan sebagai laporan kegiatan magang yang berjudul Optimasi Manajemen Jaringan Nirkabel dengan Capsman di Mikrotik Router OS, dan yang kedua yaitu video ini yang berjudul Tutorial Praktis Konfigurasi Capsman untuk Manajemen Akses Point di Mikrotik. Nah, jadi kedua judul ini saling berhubungan atau nyambung, dimana di jurnal saya juga membahas mengenai Capsman, dan di video ini saya akan menjelaskan bagaimana konfigurasi Capsman di Mikrotik dan CAP. Langsung saja, di meja saya sudah ada Mikrotik RB951 2ND yang digunakan sebagai manajer dari CAP-nya atau dari access point. Yang kedua ada perangkat CAP atau CAP Lite. Nah, perangkat ini yang digunakan sebagai access point. FYI for your information, bahwasanya CAP Lite ini adalah Mikrotik terkecil di dunia. Jadi dia dengan ukuran yang sekecil ini dapat digunakan sebagai access point yang dapat menghandle satu ruangan. Tentunya bukan ruangan yang lebar, ruangan kelas misalnya, atau kamar dengan user yang tidak terlalu banyak, mungkin sekitar 10 atau 20. Nah, yang ketiga ada ada adaptor. Jadi yang pertama yaitu adaptor bulat, jadi jacknya berbentuk bundar, itu digunakan untuk power dari RB951. Dan yang kedua yaitu type B, digunakan untuk mikro atau biasa disebut sebagai mikro, itu digunakan untuk menyalakan dari perangkat CAP nya. Nah, ini saya memberikan contoh, ada satu perangkat CAP yang masih dalam box, jadi perangkat CAP nya masih baru. Mari kita unboxing isinya apa saja. Jadi ketika kita membeli sebuah perangkat CAP, kita mendapatkan buku panduan cara mengakses router Mikrotik dan basic configuration dari router tersebut. Dan yang kedua, kita mendapat perangkat CAP-nya. Di perangkat CAP ini kita jelas mendapat akses point-nya yang bisa dibuka seperti ini bentuknya yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua yaitu casing berbentuk bulat, ini digunakan untuk konfigurasi di langit-langit atau dikonfigurasi di tembok, ditempel di tembok, mohon maaf, bukan dikonfigurasi tapi ditempel di tembok atau ditempel di langit-langit. Setelah selesai dikonfigurasi dan terkoneksi ke manajernya tidak harus menggunakan RB951, tapi kita dapat menggunakan Mikrotik seri yang lain. Nah, ini juga ada casing berbentuk kotak. Nah, casing berbentuk kotak ini digunakan untuk apa? Casing berbentuk kotak ini digunakan untuk jika kita menginstalasi di meja, jadi untuk estetika. Nah, kemudian dalam paket boxnya kita mendapat adaptor bundar. Nah, kenapa kok adaptornya bundar bukan mikro? Adaptor bundar ini digunakan untuk PoE-nya, Power on Ethernet. Jadi dalam Mikrotik, dalam router ini CAP itu kan biasanya tidak dikonfigurasi di area yang mudah dijangkau oleh user. Bisa di langit-langit, kemudian bisa di pojok-pojok ruangan yang mungkin tidak setiap hari bisa dimonitoring secara mudah. Jadi tidak selalu bisa kita lihat indikatornya apakah menyala atau tidak, dan jauh dari sumber listrik. Nah, itu menjadi kendala ketika mungkin kita menginstalasi di area yang jauh dari sumber listrik, maka kita membutuhkan sebuah supply yang mungkin letaknya, contohnya adalah mungkin di meja ini ada power, kemudian ada sumber power, kemudian CAP-nya mau saya letakkan di atas langit-langit atau di plafon, maka kita nggak mungkin menarik kabel dari meja ini kita tarik ke langit-langit, maka itu akan sangat merepotkan. Nah, solusinya adalah kita menggunakan PoE, jadi PoE injektor. Jadi PoE injektor ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk mensuplai daya dan mensuplai data
dari perangkat yang jauh dari sumber power atau jauh dari jauh dari perangkat yang akan digunakan untuk memancarkan sinyal. Dalam hal ini adalah access point-nya. Nah, cara memakainya seperti apa? Cara pemakaiannya adalah kita tancapkan ke stop kontak untuk adaptornya, kemudian kita tancapkan ke injektornya, ke jacknya. Ini adalah jack male, ini jack female. Kita masukkan saja. Oke, sekarang kita tancapkan ke jack Ethernet, kemudian ke kabel LAN, dan ini kita tancapkan ke CAP-nya, ke access point-nya. Nah, maka access point langsung menyala. Bisa dilihat dari power indikatornya sudah menyala. Jadi power ini nanti ada beberapa power indikator LED yang bisa kita identifikasi. Jadi ketika di casing itu ada power indikator untuk power, indikator untuk AP running, Ethernet running, dan WiFi atau WiFi running. Nah, oke, setelah itu kita tancapkan dari manajernya berupa RB951 to ND. Nah, ini tinggal kita tancapkan ke sini. Oke, maka RB951 sudah menyala dan sudah siap dikonfigurasi. Oke, sekarang saya lanjutkan dalam studi kasus kali ini, atau dalam video yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Terdapat satu mikrotik RB951 sebagai manajer, kemudian ada 2 CAP digunakan sebagai access point. Nah, berhubung karena tadi saya sudah menjelaskan bagaimana cara menggunakan PoE, namun pada kesempatan kali ini powernya berada di samping saya, jadi saya tidak perlu menggunakan PoE. Nah, sekarang saya matikan terlebih dahulu, baru saya gunakan adaptor tipe mikro atau adaptor handphone. Nah, ini saya tancapkan terlebih dahulu ke sumber listrik, kemudian ke power, ke tancapkan ke CAP-nya. CAP-nya sudah menyala, anggap saja ini adalah CAP 1. Kemudian yang ini adalah CAP yang kedua. Ini adalah CAP yang kedua. Nah, CAP 1 dan 2 sudah menyala, kita tinggal mengkonfigurasinya. Nah, pada RB951 to ND terdapat 5 Ethernet. Jadi nanti Ethernet pertama itu kita gunakan untuk internet atau sumber internet, yang kedua digunakan untuk CAP 1, dan yang ketiga adalah CAP yang kedua, dan yang keempat dan kelima kita gunakan sebagai LAN ke laptopnya. Nah, fungsi dari CAP atau cache ini apa sih? Fungsinya adalah, jadi kalau kita memiliki atau mengkonfigurasi access point dalam jumlah yang banyak, kita tidak perlu mengkonfigurasi satu persatu. Bayangkan kalau kita mengkonfigurasi di sebuah hotel atau di sebuah sekolah misalnya, atau sebuah kampus. Dalam hotel atau kampus tersebut terdapat 50 ruang, maka kita nggak mungkin mengkonfigurasi AP-nya satu persatu, ruang per ruang, maka akan sangat merepotkan. Nah, kita cukup menggunakan perangkat CAP ini yang dikoneksikan langsung ke manajernya, ke mikrotik, ke manajer contohnya RB951 atau perangkat mikrotik yang lebih besar, maka dia bisa memancarkan sinyal dari konfigurasi yang ada di sini. Dia hanya sebagai pemancar sinyalnya saja, dan kita sebagai network administrator dapat mengetahui bahwasanya perangkat atau ruang ini mati. Kita bisa langsung mengidentifikasi. Bandingkan kalau kita menggunakan vendor lain atau merek lain, maka kita tidak langsung bisa mengidentifikasi apakah dalam range tersebut, spot tersebut, wifi-nya atau access point-nya dalam kondisi nyala atau mati. Nah, ini sudah menyala, kemudian saya tancapkan kabel LAN. Jadi karena keterbatasan meja, kabelnya saya letakkan di lantai. Oke, menancap ke LAN 3, kemudian ini ke Ethernet 2, Ether 2, Ether 3, dan yang ini kabel putih ini kita tancapkan ke laptopnya. Jadi kita tidak memerlukan PO injektor. Oke, ini Ether 4 kita tancapkan ke laptop. Oke, sekarang mikrotik
manajernya RB951 sudah siap dikonfigurasi. Terlihat bahwasanya di LAN 3 indikator Ether 3 sudah menyala dan sudah berkedip. Oke, sekarang saya lanjutkan untuk konfigurasinya. Jadi konfigurasi yang pertama, kita konfigurasi terlebih dahulu RB951 yang digunakan sebagai manajer dari CAP. Nah, langkah pertama kita koneksikan ke RB951 menggunakan MAC address dan login admin tanpa password. Nah, kita reset terlebih dahulu agar tidak ada konfigurasi yang nyangkut atau default configuration yang ada pada mikrotiknya, karena kita mengkonfigurasi mikrotik ini dari awal, dari nol ya, dari kosong sampai dengan siap digunakan untuk implementasi Capsman di lapangan, atau konfigurasi manager dan Capsman-nya dan CAP-nya bisa saling terhubung. Oke, sambil ditunggu, yang terpenting sudah di reset menggunakan soft reset. Jika menggunakan hard reset maka perlu menekan tombol di mikrotik selama 5 detik ketika router tersebut mati, dan ketika nyala tombolnya tidak dilepas sampai mikrotik berkedip 3 kali untuk LED resetnya itu. Oke, sudah muncul kembali, saya login. Nah, langkah pertama kita ganti dulu atau kita tambahkan user baru sebagai keamanan di mikrotiknya. User admin saya hapus, kemudian saya logout dulu, saya login kembali menggunakan user yang baru. Oke, sudah bisa. Sekarang kita koneksikan mikrotik ke internet. Jadi kita lakukan basic configuration pada mikrotik kali ini. Nah, pada interface saya identifikasi atau saya beri komen terlebih dahulu supaya lebih mudah dikenali. Ether 1 sebagai internet, kemudian nanti sisanya kita buat bridge configuration saja atau bridge Ethernet. Oke, Ether 1 apply. Nah, sudah mendapat IP public, kemudian DNS. Saya tidak menjelaskan secara detail bagaimana cara mengkonfigurasi mikrotik ke internet atau basic configuration karena nanti akan memakan waktu yang cukup lama. Oke, default routing juga sudah. Kemudian kita cek di terminal apakah dia sudah connect ke internet atau belum. Nah, terlihat bahwasanya mikrotik sudah terkoneksi ke internet, namun klien laptopnya belum terkoneksi ke internet. Oke, sekarang kita lanjutkan konfigurasinya di bridge Ethernet. Kita buat bridge. Nah, mengapa di sini saya menggunakan bridge interface? Karena konfigurasinya menjadi lebih singkat, atau saya ingin konfigurasi kali ini menjadi lebih singkat menggunakan bridge interface dari Ether 2 sampai dengan Ether 5. Saya tambahkan di Ether 2, kemudian Ether 3 supaya dia menjadi satu segmen IP nantinya. Ether 4 dan Ether 5. Oke, sudah. Setelah ditambahkan, kita konfigurasi interface-nya, interface bridge-nya. 92.168.100.1//24. Yang paling mudah adalah /24. Oke, sekarang saya beri komen bridge IP interface. Oke, sudah. Kalau sudah, kita tambahkan NAT-nya supaya user di bawah mikrotik bisa terkoneksi ke internet. Not interface melalui Ether 1 internet, kita action masquerade. Oke. Kemudian kita tambahkan DHCP server supaya laptop dan klien di bawahnya bisa langsung connect ke internet tanpa mengkonfigurasi IP statik satu persatu. Oke, tinggal next saja, next. Oke, finish. Sekarang saya coba untuk melakukan reboot.
Nah, kita cek di komputer atau di laptop bahwasanya tidak ada IP public yang terkonfigurasi di Ethernet, adapternya ya, di NIC-nya, network interface card-nya. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, sekarang sudah muncul IP-nya, kita connect menggunakan IP address. Nah, apakah si laptop sudah bisa connect ke internet? Kita coba membuka laman google.com. Nah, laptop sudah terkoneksi ke internet. Oke, langkah selanjutnya kita konfigurasi CAP-nya atau access point yang akan terkoneksi ke manager. Langkah pertama, kita buka Winbox, kemudian kita refresh bagian neighbor, login admin tanpa password. Nah, sebelum kita mengkonfigurasi, alangkah baiknya kita reset terlebih dahulu agar tidak ada default configuration dari bawaan MikroTik yang masih ada pada router CAP-nya. Oke, kita reset, kemudian kita tunggu terlebih dahulu. Oke, kita connect kembali. Nah, usernya kita ganti sebagai keamanan. Oke, kemudian identitinya kita ganti agar tidak sama MikroTik. Ini adalah HP1. Kemudian kita setting bridge configuration, bridge ports. Nah, portnya di sini kita cek wirelessnya apakah sudah nyala atau belum. Nah, di sini interface wirelessnya belum ada. Di MikroTik versi 7 sepertinya untuk wireless itu harus dimunculkan secara manual menggunakan package wireless.npk. Jadi beda dengan versi MikroTik versi 6. Di MikroTik versi 6 package wireless itu sudah langsung disertakan di main package. Tetapi kalau di MikroTik versi 7 dia tidak disertakan wireless pada ini main package-nya, sehingga kita perlu menginstal secara manual. Oke, saya upload terlebih dahulu. Wireless-nya berada di desktop wireless. Nah, ini package-nya cukup kecil, hanya 1,4 MB, dan ketika di upload juga cukup kecil, cukup cukup cepat untuk proses uploadnya. Kemudian kita reboot untuk menginstal package wireless. Kita refresh untuk mengetahui proses rebootnya sudah berhasil apa belum, sudah selesai atau belum. Oke, sudah, kita konekkan kembali. Nah, kita cek di sini sudah muncul. Yang tadi adalah interface WLAN-nya masih belum ada. Sekarang interface WLAN-nya sudah ada tapi masih kondisi nonaktif. Nah, berhubung karena kita mengkonfigurasi capsman ya, jadi CAP ini sebagai AP-nya, kita tidak perlu mengaktifkan secara manual pada CAP ini, pada MikroTik ini. Jadi kita langkah selanjutnya adalah kita masuk ke bridge, kemudian bridge interface-nya sudah dibuat, baru kita tambahkan portnya. Nah, untuk port langsung saja all interface. Oke, untuk memudahkan. Kemudian untuk WLAN di sini, oke, sebentar masih disconnect. Untuk WLAN kita langsung mencentang pada manage by capsman. CAP enable, interface-nya adalah WLAN, discovery-nya adalah bridge 1. Kemudian kita apply. Oke, nah maka WLAN 1 statusnya akan muncul seperti ini, managed by capsman. Nah, sekarang kita pindah dari interface yang ini kabel LAN yang kita koneksikan dari laptop ke CAP, kita pindah pada Ether 2 pada MikroTik RB951. Nah, saya connect terlebih dahulu pada CAP-nya, pada manajernya. Pada manajernya ini connect.
Nah, kita masuk ke menu Capsman. Nah, di sini sudah terdeteksi bahwasanya CAP interface sudah masuk ke dalam manager, cuman belum di provisioning atau belum di konfigurasi lanjutannya. Jadi CAP-nya belum bisa memancarkan sinyal. Oke, kita konfigurasi terlebih dahulu channel, database, dan security-nya. Oke, channelnya kita setting. Channel yang digunakan di Indonesia itu ada channel 1 sampai dengan channel 12, dimana channel 1 itu memiliki rentang frekuensi 2412 MHz dan channel 14 itu 2477 MHz. Sorry, berarti tidak 12 channel, berarti 14 channel, tapi hanya saja yang sering dipakai di lapangan adalah 1 sampai 11, 12, 13, 14 jarang digunakan. Lebih sering lagi di lapangan sering menggunakan channel 1, channel 3, channel 6 atau channel 9. Itu pada umumnya. Nah, pada video kali ini saya akan menggunakan channel 1 dengan frekuensi 2412 MHz. Oke, channel 1 2412 MHz. Kemudian bandnya adalah 2 GHz BGN. Nah, mengapa kok 2 GHz BGN? Karena dia bisa maksimal. Jadi rata-rata perangkat sekarang itu bahkan sudah bukan BGN lagi tetapi AC. Nah, AC itu bisa mentransmisikan sebesar lebih dari 1 GHz jaringan lokal. Nah, N itu ratusan megabit, kalau G itu 72 megabit, kalau B adalah 54 megabit. Oke, tergantung dari CPA atau perangkat end user masing-masing. Dia berada di rentang B, G, N, atau yang terbaru adalah AC. Oke, kemudian database kita buat database baru, database CAP, kemudian bridge-nya adalah bridge 1. Nah, karena kita ingin CAP-nya itu mendapatkan service dari manager, maka kita centang client to client forwarding. Maka CAP akan mendapatkan service dari manajer tersebut tanpa dia menyeting atau membuat service sendiri di CAP-nya masing-masing. Oke, client to client forwarding di apply, kemudian di OK. Nah, di security kita masukkan passwordnya. Ini security CAP semua namanya. Untuk nama terserah ya, karena nama itu tidak pengaruh pada settingan. Enkripsinya adalah AES, autentikasinya WPA2 PSK, kemudian passphrase atau passwordnya saya beri 1 sampai 8. Oke, kalau sudah kita apply, kemudian oke. Nah, sekarang kita masuk ke configuration, channel sudah ya, channel sudah, database sudah, security sudah. Oke, kita masuk ke configuration. Name-nya adalah AP1, modenya adalah AP, SSID-nya adalah AP1. Oke, kemudian kita masuk ke channel 1, database-nya adalah database CAP, security-nya adalah security CAP. Oke, sekarang kita masuk ke provisioning untuk mengenalkan dari interface ini menuju ke manager, dari CAP ini menuju ke manajernya. Oke, provisioning, radio MAC-nya kita copy, identity-nya sama AP1, command-nya kita samakan AP1, action create dynamic enable. Oke, AP1, kemudian kita apply, kemudian oke. Nah, configuration oke, CAP kita setting kembali AP1, channelnya adalah channel 1, database-nya adalah database CAP. Apply. Oke. Nah, jika sudah dia SMB, statusnya SMB, maka CAP itu sudah berhasil terkoneksi ke manager dan sudah selesai di konfigurasi. SMB di sini artinya adalah slave master bound. Nah, sekarang kita coba kalau kita kita konekkan menggunakan laptop. Oke, saya connect. Tadi passwordnya 1 sampai 8. Nah, dia sudah terkoneksi dan kita lihat dia mendapatkan IP berapa, status. Nah, ini ketika saya tadi menjelaskan ada mode B, G, dan N.
Nah, di mode N speednya dia bisa mencapai 108 megabit per second. Bahkan ada beberapa perangkat yang sampai 114 megabit per second. Tapi pada laptop yang saya gunakan sebagai demonstrasi, dia sudah tipe AC sebetulnya. Jadi sudah bisa mencapai 1 Gbps lebih. Hanya saja CAP-nya berada di rentang N, BGN. Jadi maksimal di ratusan megabit. Nah, ini sudah naik menjadi 300 megabit. Oke, sekarang IP address-nya 192.168.100.253. Kita cek di sini. Nah, dia mendapatkan IP dari manajernya. Terlihat di pojok kiri atas dari manajer. CAP-nya tidak memberikan alokasi IP pada perangkatnya dia sendiri. Dia mendapatkan servis dari manajernya. Oke, terlihat bahwasanya CAP-nya sekarang statusnya berubah menjadi RSMB atau Running Slave Master Bound. Ini kita beri nama AP1. Nah, untuk konfigurasi AP2 bagaimana? Konfigurasi AP2 sama persis seperti di AP1. Hanya saja kita membedakan SSID-nya dan channelnya. Mengapa kok channelnya perlu dibedakan? Karena ketika di lapangan channel itu sangat berpengaruh. Pemilihan kanal frekuensi sangat berpengaruh. Diusahakan ketika di lapangan channel itu tidak saling atau kanal itu tidak saling bertabrakan antara satu kanal dengan kanal lainnya. Nanti akan mempengaruhi throughput atau mempengaruhi kemampuan transmit data dari masing-masing access point menuju end user. Sekarang kita coba menggunakan speed test. Dia bisa mentransmisikan berapa megabit, kemudian paket loss-nya ada berapa. Oke, proses. Nah, terlihat di sini bisa mencapai 50 megabit per second. Memang dari konfigurasi ini saya berharap bahwasanya minimal throughput yang didapatkan pada jaringan lokal ya atau jaringan internet dapat mentransmisikan minimal sebesar 50 megabit per second untuk menghandle user-user yang cukup besar ketika melakukan streaming, melakukan download atau melakukan upload. Itu user merasa nyaman karena mereka mendapatkan throughput yang besar dan speed yang maksimal. Oke, bisa dilihat bahwasanya downloadnya di angka 53,20 dan uploadnya di angka 38,40. Ini cukup baik, performanya cukup baik jika diimplementasikan pada sebuah jaringan. Oke, sekarang untuk konfigurasi AP yang kedua seperti apa? Silakan simak video berikut ini.
Oke, seperti inilah bagaimana cara mengkonfigurasi Capsman di Mikrotik, di mana kita menggunakan 2 unit CAP dan 1 unit manager RB951 yang digunakan untuk memberikan servis pada masing-masing CAP. Nah, konfigurasi ini saya tuangkan dalam artikel yang berjudul Optimasi Manajemen Jaringan Nirkabel dengan Capsman di Mikrotik Router OS. Pada artikel tersebut tidak hanya memberikan bagaimana cara mengkonfigurasi dan memanage jaringan nirkabel dengan lebih mudah, dan saya sertakan juga pada artikel tersebut bagaimana cara melakukan pengetesan menggunakan software nPerf untuk memberikan hasil uji yang komprehensif. Sekian video atau pemaparan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.